Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Wanda Oktaviani. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan analisis visi misi, tujuan, sasaran, faktor internal dan faktor eksternal Untirta. Yang pertama yaitu visi Untirta, terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green Universitas yang unggul, berkarakter dan berdaya saing pada tahun 2030. Visi ini mencerminkan tekad untuk menjadi universitas yang modern, berwawasan teknologi, serta peduli terhadap lingkungan. Konsep Smart and Green menunjukkan arah Untirta dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis digital dan keberlanjutan yang terintegrasi di seluruh aspek akademik. Lalu, ke depannya, visi ini dapat diperkuat dengan peningkatan kerjasama internasional seperti program double degree atau pertukaran mahasiswa, agar daya saing Untirta tidak hanya di tingkat ASEAN saja, tetapi juga di global. Dengan langkah tersebut, diharapkan Untirta mampu menjadi universitas yang benar-benar unggul dan berkarakter, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya, analisis saya mengenai misi Untirta. Misi Untirta berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Hal ini menunjukkan komitmen Untirta dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkembang dan berkelanjutan. Dengan tujuan menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Namun, ke depannya misi ini perlu diperkuat dengan penerapan digitalisasi di bidang akademik dan administrasi, serta peningkatan kolaborasi riset internasional yang membuat langkah tersebut akan mendukung terwujudnya kampus yang benar-benar smart and green, sekaligus memperkuat posisi Untirta sebagai universitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan global. Selanjutnya, analisis tujuan Untirta. Tujuan Untirta secara keseluruhan sudah mencakup aspek utama tridharma perguruan tinggi, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan penelitian dan tata kelola kampus. Setiap poinnya saling berkaitan untuk mendukung tercapainya visi dan misi sebagai Smart and Green University yang unggul dan berdaya saing di global pada tahun 2030. Namun, kedepannya tujuan ini perlu dilengkapi dengan indikator yang lebih terukur agar pelaksanaannya bisa dievaluasi secara nyata. Misalnya, target publikasi internasional per tahun, peningkatan kualitas riset terapan, serta penguatan infrastruktur digital dan ramah lingkungan. Dengan indikator yang jelas, setiap tujuan akan lebih mudah diwujudkan dan berdampak langsung pada kemajuan Untirta. Selanjutnya, analisis sasaran Untirta. Yang pertama, ada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Jadi, fokus utama dari sasaran ini tuh ningkatin mutu pendidikan di Untirta. Caranya lewat pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran yang sesuai sama kebutuhan zaman. Targetnya biar mahasiswa punya IPK yang tinggi, lulus cepat, dan gampang dapat kerja. Selain itu, fasilitas pembelajaran juga harus selalu diperbarui, kayak ruang kelas, lab, dan layanan digital biar proses belajar semakin modern dan semakin nyaman. Langkah ini mendukung misi Untirta agar menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing di tahun 2030. Lalu yang kedua, peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah. Kalau yang ini fokusnya lebih ke riset. Untirta mau mendorong dosen dan mahasiswa agar menghasilkan penelitian yang inovatif, bermanfaat, dan berdampak sosial. Caranya dengan ningkatin jumlah publikasi di jurnal yang bereputasi nasional dan internasional. Lalu juga memperkuat kerjasama riset dengan pemerintah dan juga kampus lain. Tujuannya supaya hasil penelitian dari Untirta ini bisa diakui lebih luas dan memperkuat posisi kampus di bidang akademik dan ilmiah. Lalu yang ketiga, peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan berkelanjutan. Kalau ini bagian fokusnya tuh ke cara bagaimana kampus mengatur sistem supaya lebih terbuka dan efisien. Caranya lewat sistem administrasi dan keuangan yang terintegrasi dan digitalisasi layanan kampus. Tujuannya biar semua kegiatan diawasi dengan baik dan hasil audit internalnya itu jelas. Dan staf bisa dapat pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Intinya ini untuk membangun manajemen kampus yang profesional dan bisa dipercaya oleh mahasiswa. Lalu yang keempat, penerapan prinsip Green University dalam seluruh aspek kampus. Yang ini fokusnya lebih ke lingkungan, jadi Untirta pengen kampus hijau yang ramah lingkungan. Caranya dengan ngatur penggunaan energi dan air supaya hemat dan ngurangin sampah, lalu menambah area hijau di lingkungan kampus. Semua sivitas akademik juga diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan, biar budaya green bisa tumbuh di kampus. Tujuannya biar visi Hits and Green University bisa tercapai sebelum 2030. Selanjutnya, menganalisis faktor internal dengan menggunakan metode 6M. Yang pertama ada MEN, yaitu faktor utamanya ada di kualitas dosen, staf, dan mahasiswa. Jadi, mereka tuh penentu utama dalam menjaga mutu akademik, inovasi, riset, dan layanan kampus. Yang kedua ada money atau keuangan. Jadi di sini pengelola keuangan harus transparan dan efisien. Selain itu, kerjasama dengan pihak luar juga penting buat dukung pengembangan kampus. Yang ketiga, material atau sarana prasarana. Ketersediaan ruang belajar, lab, dan fasilitas teknologi jadi penunjang utama untuk kegiatan akademik, riset, dan pengabdian masyarakat. Yang keempat, ada mesin atau teknologi dan sistem.
Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital bisa mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan bantu tata kelola kampus agar lebih modern. Lalu yang kelima, ada metode. Kurikulum dirancang biar adaptif sama perkembangan zaman dan kebutuhan di dunia kerja, plus penerapan sistem pembelajaran digital supaya lebih efektif. Yang keenam, ada market, pasar atau lingkungan akademik. Ini reputasi kampus dan kualitas lulusannya jadi faktor penting untuk calon mahasiswa baru dan memperluas kerjasama dengan pihak eksternal. Lalu selanjutnya menganalisis faktor eksternal makro. Yang pertama, ada mahasiswa dan alumni. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah itu penting banget untuk dukung pendanaan dan program strategis kampus. Mahasiswa jadi pengguna utama layanan akademik, sedangkan alumni mencerminkan kualitas lulusan yang bisa ngaruh ke reputasi kampus. Yang kedua, ada orang tua dan masyarakat. Dukungan dan kepercayaan dari orang tua serta masyarakat jadi dorongan besar buat kampus supaya terus ningkatin mutu pendidikan dan layanan. Yang ketiga, dunia industri dan dunia kerja. Kerjasama dengan sektor industri penting supaya kurikulum dan kompetensi lulusan tetap relevan sama kebutuhan pasar kerja. Lalu yang keempat, ada pemerintah daerah dan lembaga mitra. Hubungan baik dengan lembaga pemerintah dan mitra eksternal membantu kampus dalam riset, pendanaan, dan pengembangan program kerja. Berikutnya, faktor eksternal makro. Yang pertama, ada ekonomi. Kondisi ekonomi nasional ngaruh pada dana pendidikan, peluang riset, dan kerjasama dengan industri. Yang kedua, politik dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah berdampak langsung ke arah pembangunan pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, sosial dan budaya. Perubahan sosial dan nilai budaya ngaruh ke minat belajar, perilaku mahasiswa, dan pembentukan karakter di lingkungan kampus. Yang keempat, teknologi. Perkembangan teknologi mendorong kampus untuk terus berinovasi, baik dalam sistem pembelajaran maupun administrasi. Yang kelima, demografi. Jumlah dan sebaran penduduk usia produktif jadi peluang sekaligus tantangan bagi Untirta untuk menjangkau calon mahasiswa baru. Baik, sekian paparan materi analisis Untirta dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.